Damai sejahtera Allah Bapa yang melampaui segala akal, itulah kiranya yang memelihara hati dan pikiran saudara-saudara di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Shalom. Bapak Ibu Saudara, kita buka Alkitab kita. Firman Tuhan yang menjadi berita sukacita dalam ibadah minggu hari ini tertulis dalam Kejadian 15 ayat 1 sampai ayat yang ke-6. Saya akan membacakan untuk kita. Beginilah firman Tuhan. Perjanjian Allah dengan Abram, janji tentang keturunannya. Kemudian datanglah firman Tuhan kepada Abram dalam suatu penglihatan. Janganlah takut Abram, akulah perisaimu, upahmu akan sangat besar. Abram menjawab, ya Tuhan Allah, apakah yang akan engkau berikan kepadaku? Karena aku akan meninggal dengan tidak mempunyai anak, dan yang akan mewarisi rumahku ialah Eliezer, orang Damsyik itu. Lagi kata Abram, engkau tidak memberikan kepadaku keturunan, sehingga seorang hambaku nanti menjadi ahli warisku. Tetapi datanglah firman Tuhan kepadanya demikian, orang ini tidak akan menjadi ahli warismu, melainkan anak kandungmu, dialah yang akan menjadi ahli warismu. Lalu Tuhan membawa Abram keluar serta berfirman, coba lihat ke langit, hitunglah bintang-bintang, jika engkau dapat menghitungnya. Maka firman-Nya kepadanya, demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Lalu percayalah Abram kepada Tuhan, maka Tuhan memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Demikian pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, salah satu fakta penting boleh kita lihat dalam kehidupan kita ini, ternyata iman manusia itu bisa goyah. Ternyata iman manusia itu bisa goyah jika apa yang pernah kita imani tentang janji Tuhan itu seolah-olah masih belum terwujud dalam kehidupan kita ini. Ternyata iman manusia itu bisa goyah jika apa yang pernah kita imani tentang janji Tuhan itu seolah-olah masih belum terwujud dalam kehidupan ini. Dan tentu hal ini, situasi ini bisa hadir dalam kehidupan siapapun, tidak terlepas siapapun dia, tidak terlepas apapun profesinya, apapun keadaannya. Situasi ini boleh hadir di dalam kehidupan siapapun. Tapi situasi ini sekaligus juga mau mengingatkan kita, Bapak Ibu Saudara, bahwa ternyata kita masih hidup, kita masih berada di tengah-tengah dunia ini, belum sampai di surga. Dan begitu. Jadi iman yang bisa goyah itu mau menyadarkan bahwa ternyata saya ini adalah masih manusia, bahwa saya ini masih di bumi ini, belum sampai ke surga. Dan kalau memang sudah sampai di surga, pasti situasinya akan berbeda, kan begitu. Tidak akan ada lagi kesusahan, tidak ada lagi yang perlu dikhawatirkan, tidak ada lagi yang perlu ditakutkan di dalam kehidupan ini. Tapi ketika situasi itu, ketika pencobaan-pencobaan itu, ketika pergumulan hidup
masih selalu datang kepada kita, berarti di portidion dopeau HP. Berarti kaki kita masih menyentuh tanah dan habang dope kita dohonorkan di dunia. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, ada pelajaran yang begitu indah yang mau kita hidupi kembali dalam hidup ini. Berbicara tentang iman Abraham. Kita tahu Abraham dikenal sebagai bapak orang percaya karena dia memiliki iman yang begitu besar, karena dia memiliki iman yang begitu taat kepada Tuhan. Dan melalui firman ini sekaligus mau mengajak kita supaya benar-benar di dalam menjalani kehidupan ini milikilah iman seperti iman Abraham. Kita lihat Bapak Ibu Saudara, mulai dari pasal 12, ketika Allah menyuruh Abraham, pergilah engkau dari tanah kelahiranmu, dari tanah keluargamu, segala keindahan, segala kenyamananmu, segala yang bisa engkau andalkan di tengah-tengah dunia ini, pergilah, tinggalkan semua itu. Allah meminta Abraham meninggalkan segala sesuatu yang membuat dia bisa hidup lebih baik secara jasmani. Dan Abraham memiliki iman yang begitu besar, dan dia dengan begitu percaya kepada Allah meninggalkan semua ini tanpa ada pernah penyesalan, tanpa pernah ada pertimbangan. Dia seolah-olah yakin karena itu adalah rancangan Tuhan, maka apapun ceritanya, kalau aku mengikuti apa yang difirmankan Tuhan, Tuhan tidak akan menyusahkan kehidupanku. Seolah-olah ada pemahaman yang demikian di dalam kehidupannya. Karena Tuhan yang menyuruh saya, maka saya tidak perlu khawatir, maka saya tidak perlu takut, karena saya yakin Tuhanlah yang akan mencukupkan kehidupan saya nantinya. Walaupun saya belum tahu kemana, tapi saya yakin Tuhan yang akan menuntun saya. Lihat Bapak Ibu, iman yang demikianlah yang dimiliki Abraham. Iman yang demikianlah yang menyelamatkan dia. Dan fakta yang kedua kita mau lihat juga tentang kemanusiaan, hazul maut, hadirion, status di tengah-tengah dunia ini. Tidak banyak orang yang mau pergi seperti yang dilakukan Abraham. Apalagi bisa kita katakan ketika Tuhan memerintahkan dia berbicara tentang anak, dia belum memiliki. Belum diperhadapkan kita situasi ini, mungkin kita akan berpikir, hendaklah saya di sini aja dulu, sudah enak hidup saya juga belum memiliki keturunan. Inilah dulu fokus saya bersama dengan istri, bersama dengan keluarga besar saya. Nanti kalau sudah layak, saya akan pergi. Pada umumnya orang akan berpikiran demikian. Tapi iman Abraham ini benar-benar begitu indah, benar-benar begitu besar. Bahkan yang namanya status sosial, bahkan ketika berbicara tentang keturunan juga dia belum memiliki. Tapi ketika Allah mengatakan, berangkatlah engkau, aku sendiri yang akan memberkati engkau nanti, memberkati keturunanmu seperti banyaknya bintang di langit, seperti itulah nanti banyaknya keturunanmu.
Dari sinilah kemudian digambarkan Bapak Ibu Saudara, Abraham itu adalah Bapak setiap orang percaya, karena iman yang begitu besar, iman yang begitu berkuasa, tanpa pernah memikirkan kehidupan di dunia ini, murni semata-mata itu karena percayanya kepada firman Allah. Tidak tahu persis memang apa yang ada di benak Abraham ketika itu, dan tidak begitu banyak dijelaskan dalam Alkitab kita. Tapi satu hal yang kita lihat, yang mau kita pelajari Bapak Ibu Saudara, dia pergi, dia mengikuti firman Tuhan itu, dia mengikuti setiap rancangan Tuhan itu, dia mau menyerahkan kehidupannya, bahkan masa depannya, bahkan berbicara tentang keturunan, dia percayakan sepenuhnya kepada Allah, karena dia tahu Allah tidak pernah berbohong, Allah tidak pernah mendustai orang-orang yang selalu menyandarkan hidupnya kepada Allah. Begitu indahnya iman Abraham ini. Seolah-olah kalau kita bahasakan kembali, tolema Tuhan, atur magisi, molusomonon dongoluku, sakuru di homa, satu, belum nada diau, satu, oh beau. Alai kos rohaku, naik kos sari ngomong mudo, goluku kadua. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, ketika kita membaca epistel tadi dalam Filipi 3 tadi, ini berbanding terbalik dengan kehidupan orang-orang pada saat itu, dan ini juga sekaligus menjadi refleksi di dalam kehidupan kita saat ini. Bagaimana sudah begitu banyak orang-orang yang telah mempertuhankan perut mereka, orang-orang sudah begitu banyak yang menyombongkan segala dosa-dosa mereka. Berbanding terbalik dengan apa yang diperbuat Abraham, hanya mempercayakan kehidupannya kepada Allah dan hanya mengimani hanya Allah semata lah yang sanggup, yang bisa menyelamatkan kehidupannya. Dan ini dipertanyakan kembali kepada kita Bapak Ibu Saudara, bagaimana? Apakah kita masih dalam ruang lingkup seputaran, masih hanya memikirkan tentang kebutuhan perut semata, masih hanya memikirkan tentang kehormatan semata, harga diri semata, bersifat duniawi ini semata, ataukah kita sudah sampai kepada tahapan iman yang mengatakan berbicara tentang kehidupan duniawi, jangan ragukan janji Tuhan. Si halakutata, si radotata nuai, ngolupat kodionima, kehidupan surgawi lah, karena dari situlah kehidupan yang sesungguhnya, baik kehidupan di dunia ini juga kehidupan setelah di dunia ini. Bapak Ibu Saudara, oleh karena itu dua hal yang mau kita lihat dalam firman Tuhan hari ini. Yang pertama, ketika ditanya bagaimana kehidupanmu saat ini, tentu masih penuh dengan suka duka. Tapi lihatlah, itulah salib yang dibebankan Tuhan di dalam kehidupan. Apa yang kita hadapi saat ini itu adalah salib yang harus kita pikul saat ini, salib yang harus kita bawa selama ini, selama di dunia ini. Dan yakinlah, hanya dengan mengandalkan Tuhan sajalah kita akan mampu memenangkannya. Bapak Ibu Saudara, perikop inilah, pasal 15 inilah pertama sekali Allah mengatakan janganlah takut kepada umatnya,
Berikut ini, pasal 15 inilah dalam Alkitab Allah mengatakan pertama sekali, janganlah takut kepada umatnya. Dan janji Tuhan untuk mengatakan janganlah takut ini juga akan selalu diingatkan, diungkapkan Allah kepada setiap orang. Yang mau kita lihat dalam hal ini Bapak Ibu Saudara, kalau kepada Abraham Allah mengatakan janganlah takut tentang kehidupanmu, maka hari ini juga Allah berkata kepada kita, janganlah takut terhadap kehidupanmu, janganlah takut tentang kehidupanmu, karena Allah masih bekerja, Allah masih sanggup mencukupkan kebutuhanmu. Firman Tuhan mengatakan kepada kita, janganlah takut tentang kehidupanmu, karena Allah telah berjanji kepada setiap orang yang percaya kepadanya. Apapun situasinya, seberat apapun, sesakit apapun, sepahit apapun, itulah salib yang sedang dibebankan Tuhan kepada kita, dan itu tidak untuk disesalkan, itu tidak untuk ditangisi, tetapi untuk dimenangkan. Dan lihatlah, hanya dengan penyertaan Allah semata kita akan sanggup memenangkannya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, ada satu hal yang baik untuk kita lihat dalam diri Abraham. Berbicara tentang kebutuhan hidupnya, berbicara tentang kehormatan, kemanusiaannya, hajol mau manang hadiriona. Memang belum kelihatan bahwa ada yang indah telah disediakan Allah, tapi iman yang demikianlah yang mau kita ikuti di dalam hidup ini. Dan topik minggu kita ini mau mengingatkan kita berserah kepada rencana Tuhan. Dan kata berserah yang dimaksud bukan mau mengatakan ini adalah rasa pesimis kita, ungkapan pasrah kita, tetapi berserah yang dimaksud adalah kita tahu karena ini adalah perintah Allah, karena ini adalah salib yang harus kita pikul. Hatur madisi Tuhan. Oleh bangi doaku, pergugui tongau jalau nang loas badil ya. Oleh do nabui do honota. Karena kita masih hidup di dunia ini, malaksira do behita. Kan itu. Jadi hanya dengan kemurahan Tuhan lah kita akan dimampukan untuk memenangkan itu semua. Dan yang kedua yang mau kita lihat Bapak Ibu Saudara, walaupun kita masih hidup di dunia ini, tapi jangan pernah lupakan bahwa kita ini juga adalah warga kerajaan Allah, bahwa kita ini juga adalah orang-orang pilihan Allah, bahwa kita ini juga adalah orang-orang yang telah dimenangkan Allah. Apapun ceritanya, Allah tidak pernah membiarkan umatnya berjalan sendiri. Bagaimanapun situasinya, Allah tidak pernah membiarkan umatnya dicobai lebih dari apa yang dimampukan oleh orang tersebut. Dan lihatlah kalau Allah, kalau kehidupan kita merasakan itu, Allah tidak tinggal diam, Allah tetap bersama dengan kita. Yang mau dikatakan dalam hal ini Bapak Ibu Saudara, kita harus ingat bahwa hidup kita ini bukan hanya sebatas untuk kehidupan di dunia ini semata. Kita harus kembali ke tempat asal kita, yaitu di dalam kerajaan Allah yang kekal. Karena dari situlah kita berasal, dan ke situ juga lah kita akan kembali. Yang mau saya katakan dalam hal ini Bapak Ibu Saudara, jangan lagi orientasi berpikir kita semata-mata hanya untuk kehidupan di dunia ini semata. Jangan lagi semata-mata
hanya untuk bagaimana mengenyangkan perut saja, bagaimana bisa happy saja dan lain sebagainya. Tapi juga harus sampai kepada tahapan bahwa di sanalah tempatku yang sesungguhnya, dan ke sanalah saya akan kembali nantinya. Jalah aujahan nasudina amanginan idolakan ini sila salib yang kita pikul itulah yang akan menghantarkan kita kepada sukacita yang abadi, kepada sukacita yang indah. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, bukan orang lain yang akan menjadi ahli warismu. Inna Tuhan itu si Abraham. Nang kita peido di debatatu kita. Bukan orang lain, tapi engkaulah yang akan sampai, tapi engkaulah yang akan menjadi ahli warisku, tetapi engkaulah orang-orang yang akan mempermuliakan namaku. Maka mari Bapak Ibu Saudara, walaupun kita masih hidup di dunia ini, walaupun kita masih berada di dunia ini, tapi status kita adalah warga kerajaan Allah. Tapi kita memiliki Allah yang begitu besar, yang akan memampukan kita di dalam segala situasi kita. Seberapa pahit pun itu, seberapa keras kehidupan ini, seberapa sakit, Allah tidak akan pernah meninggalkan kita. Maka inilah yang telah dijanjikan Allah kepada setiap orang. Apakah itu tentang kehidupan, tentang keturunan, tentang kebutuhan hidup, dan lain sebagainya. Ketika kita mau merespon janji itu seperti yang dilakukan Abraham, maka disitulah Allah akan bekerja dan mencukupkan kehidupan kita dan memberkati kehidupan kita dengan segala suka duka. Disinilah kita akan merasakan karya-karya Tuhan di dalam kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara, mari serahkanlah kehidupan kita hanya kepada rencana Tuhan. Serahkanlah kepada Tuhan segala kehidupan kita. Biarlah Tuhan yang mengatur, biarlah Tuhan yang menentukan. Kalaupun itu berat saat ini bagi kita, mari Tuhan ada bersama dengan kita. Kalaupun itu berat bagi kita, jangan pernah putus asa, perjuangkan, berikan usaha maksimal, karena Allah sudah menantikan engkau untuk memberi sukacita yang lebih indah lagi. Amin. Kita